Iya, cuman satu yang saya ingat sampai sekarang bahwa harus menyayangi keluarganya semuanya, itu nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kalau ada yang datang seperti Kak Hamim itu seperti oma, jadi siapapun yang datang ke rumah pasti dilayani dengan baik. Jadi saya pun seperti itu, jadi tidak bisa membedakan. Ada anak-anaknya almarhum Helmi juga di situ, ada semuanya. Jadi semuanya saya anggap semua anak-anak saya dan keluarga saya. Sebuah pepatah usang menyebut, di balik suami yang sukses, ada istri yang hebat di belakangnya. Dan ini memang benar-benar nyata. Saya melihat itu ada pada seorang Hamim Pow. Beliau bukan saja senior, pernah menjadi pemimpin redaksi di Gorontalo Pos, tetapi juga sukses sebagai seorang bupati. Saya bisa sebut sukses. Banyak perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan beliau di Kabupaten Bone Bolango. Siapa di balik kesuksesan itu? Haja Loli Pow Yunus. Ya, selamat datang Kak Loli di podcast Lantai 4. Iya, senang sekali saya diundang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kita biasa ketemu di luar, sekarang kita ketemu di sini. Ketemu di sini. Saya grogi ya. Agak gugup juga. Iya. Jadi memang itu tidak bisa dibantah bahwa Bone Bolango itu terjadi perubahan besar akhir-akhir ini di bawah kepemimpinan Pak Hamim. Saya panggil Kak Loli saja ya, biar tetap akrab. Ya. Dan Kak Loli ini adalah seorang anggota DPRD provinsi, istri seorang bupati, tapi penampilannya sangat sederhana. Dan ibu rumah tangga. Iya, karena ibu rumah tangga. Karena banyak yang sering bilang ke saya bahwa ada malah yang waktu itu yang ketemu Kak Loli di rumah dinas, dan setelah beliau ketemu, beliau telepon saya, itu orang dari luar, dari Jakarta, dan beliau telepon saya, itu ibu bupati ya kok sangat sederhana begitu, padahal kan orang semua tahu Kak Loli sekeluarga itu ya seperti apa. Jadi ini mungkin seperti apa namanya istilahnya, crazy rich-nya Gorontalo, karena sejak kecil itu sudah biasa dengan ya memang keluarga yang berada, kemudian tetapi sampai hari ini itu walaupun sudah menjadi anggota DPRD, istri bupati, dan sudah kaya sebelumnya ya, tapi sampai hari ini masih tetap sangat sederhana penampilannya. Ini tidak heboh, tidak wah begitu penampilannya. Pak Hamim tidak protes soal penampilan Kak Loli. Ya. Terima kasih Kak Femi. Jadi saya pinginnya dan Kak Hamim khususnya maunya saya biasa-biasa saja. Tidak usah seperti sebelum kami jadi bupati, saya seperti itu, dan maunya saya tetap seperti itu. Jadi tidak ada yang istimewa. Yang istimewa cuma jabatannya, ya seperti itu. Amanah yang diberikan ke rakyat kepada kami itu kan ya. Kalau kita ya biasa saja, sama aja kan ya. Jabatan hanya 5 tahun, itu pun kalau nantinya Pak Bupati terpilih lagi kan amanahnya juga cuma sampai segitu. Nanti kita kembali lagi seperti rakyat biasa. Iya, dan tidak akan pernah merasa post power syndrome dan atau mungkin kan pasti kalau misalnya tampilannya wah saat menjadi bupati atau istri bupati kan setelah itu akan ada rasa malu gitu. Tapi kalau misalnya biasa-biasa saja, setelah itu tetap jadi biasa-biasa. Jadi ibu rumah tangga yang baik, pergi ke pasar pasar Kamis biasa saja tuh. Iya, jadi tetap masih ke pasar juga sekarang. Iya, jadi kalau melihat ya, mungkin ini bukan membedakan, tetapi kalau melihat kan ada istri-istri kepala dinas, mungkin tidak semua, tapi ada juga istri kepala dinas yang justru penampilannya sangat wah. Itu tidak nampak di diri Kak Loli. Iya, jadi saya kemarin awal-awalnya saya sudah bicara dengan ibu-ibu SKPD seperti itu. Jadi saya bilang saya biasa saja, saya tidak mau ada yang wah dari kita gitu. Masyarakat awam itu tidak mau terima kalau kita lagi kayak seperti
apa ya, artis. Jadi mereka lebih mau ketika kita biasa saja gitu, kita rangkul mereka seperti apa yang mereka tahu kita seperti itu. Jadi kalau kita pakai yang lebih sedikit kan, takut mau baku dekat dengan ibu itu seperti itu. Jadi saya sudah terapkan ke mereka, kita biasa saja ke masyarakat, turun seperti biasa. Kalau masyarakatnya apa ya, bilang ibu itu soba gitu sekali. Biasanya Gorontalo kan seperti itu ya. Tidak bisa seperti kita sowah sekali. Jadi apalagi di masyarakat di bawah seperti itu, mereka maunya jadi kita segan. Iya, mau segan sekali kalau kita. Apalagi kalau biasanya Bu mau foto Bu, terus kita nggak mau, pasti mereka kecewa seperti itu. Iya, itu yang saya tangkap dari kalau waktu kita sempat bincang-bincang ya sebelumnya, bahwa ketika kita turun ke bawah itu kan ngapain harus pakai barang branded misalnya, atau toh juga masyarakat tidak mau tahu yang itu. Yang masyarakat tahu itu bagaimana kita mendatangi mereka tulus, ya seperti tagline-nya kalau lihat tulus. Iya, jadi bagaimana menghadapi masyarakat, kemudian dan mereka senang bertemu dengan kita. Ini sebenarnya jadi pelajaran juga ya, atau jadi contoh buat ibu-ibu pejabat yang lain bahwa ketemu masyarakat itu tidak perlu, ya jangankan ketemu masyarakat, di hari-hari saja ibu tidak pernah kelihatan wah make upan pun kalau ada acara itu saya lihat di pesta saja nggak, make upnya tidak tebal-tebal amat, atau malah mungkin tidak sama sekali. Lipstiknya yang biasa-biasa, kelihatan seperti orang tidak pakai lipstik. Iya, karena waktu setelah menikah dengan Pak Mim, jadi saya membiasakan diri untuk tidak terlalu seperti istri pejabat atau apa gitu, karena beliau sangat-sangat mengajarkan bahwa kita harus sesederhana gitu, jadi tidak usah kelihatan seperti istri seorang pejabat lah. Apalagi anak, diterapkan juga ke anak-anak seperti juga, itu. Mereka juga kelihatan sangat sederhana. Tidak mau tidak wah. Menyebutkan anak bupati pun mereka kadang-kadang tidak mau. Jadi di anak-anak saya itu mungkin ada beberapa SKPD yang tidak kenal karena mereka tidak mau ikutan. Tidak mau selalu di rumah. Iya, selalu di rumah dan tidak pernah datang ke kantor. Saya pun seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan PKK baru saya nimbrung di kantor bupati. Tapi kalau tidak ada, Pak Bupati bilang tidak usah masuk ke wilayah situ. Karena saya lihat Kaloli jalan sendiri, tapi kan jalan sendirinya Kaloli itu kan sangat sangat bermanfaat untuk kesuksesan kami juga. Kemudian ini kita cerita tentang keluarga. Boleh. Kan Kaloli, saya masih ingat waktu kami masih pemret itu jalinan cinta itu terjadi. Betul nggak itu? Sebenarnya kalau saya sih tahu mungkin, tapi saya pingin kalau cerita di sini, ketemu dengan Kak Hamim, bagaimana ceritanya awalnya dari waktu naik. Bongkar. Waktu mamanya Kak Hamim naik haji. Dan saya pernah lihat Kak Hamim sering telepon mengecek kabar mamanya. Jadi kami ketemunya pas ibunya mau naik haji, seperti itu. Jadi almarhum itu pas di depan kantor agama, kan kita lagi nganter-nganter koper gitu ya. Pas saya keluar pintu, beliau masuk sama almarhum ibunya. Kaget gitu, mau naik haji ya? Iya. Yang tanya siapa? Kak Hamim? Kami, kalau gitu titip. Jadi, tapi saya waktu itu mikirnya, biasanya kalau orang bilang kalau tolong orang tua, orang yang nenek di sana pasti banyak pahalanya kan. Ya terus, boleh. Dengan senang hati. Tidak ada maksud apa-apa ya, seperti itu. Jadi di sana jalin komunikasinya karena mungkin waktu itu saya
cuman saya yang pegang handphone. Jadi beliau sering kontak saya, tanya ibunya bagaimana, dan juga buat konsumsi di Gorontalo Pos kalau tidak salah seperti itu. Jadi ditanyain kabar di sana apa. Jadi intens gitu teleponnya seperti itu. Iya, jadi berita-berita dari sana dapatnya kan dari Kaloli, dan itu jadi berita kita juga. Koresponden sementara. Iya, terus ya udah, jadi pas pulang ya mungkin memang jalan Allah. Jangan-jangan di sana Oma itu mendoakan semoga ini jadi jodohnya anak. Saya nggak tahu. Tapi saya sering bantu Oma sebetulnya. Jadi karena saya mau cari pahala. Iya, karena saya sering tanya, Oma sudah makan belum? Gitu seperti itu. Oma mau makan apa? Jadi diperhatikan. Tapi memang tidak ada ini sama sekali. Tapi waktu selesai pulang, saya ke rumah Oma. Kebetulan saya bilang, saya mau jalan-jalan ke Tapa. Saya kan nggak pernah lihat Tapa. Ke Tapa itu cuma karena ada bendungan di sana kan ya. Jadi jalan. Tapi kalau mau lihat Hamim itu sangat. Padahal kita satu sekolah loh. SMA 1, saya kelas 3, beliau kelas 1. Ya sudah seperti itu. Jadi saya ke rumah. Tapi saling kenal loh. Nggak saling kenal, nggak tahu. Tapi beliau tahu saya. Siapa yang tidak kenal Kaloli ya? Iya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi saya sering ke rumah Oma. Waktu itu diundang waktu syukurannya. Ya intens lah ketemu seperti itu. Jadi alhamdulillah dipertemukan. Saya pikir di sana sudah ada tidak ada sama tidak ada sama sekali, aja nanti di sini saja. Oh iya. Kemudian setiap langkah politiknya Kak Hamim, apakah itu sering didiskusikan? Iya, kami sering diskusi, setiap hari kami sering diskusi kalau masalah politik, masalah kalau kantoran tidak. Jadi kalau di sekolah di kantor SKPD atau apa itu tidak. Tapi kalau masalah politik kami sering diskusi bukan intervensi kan. Biasanya diskusi. Kan ada kepala daerah yang justru istrinya yang lebih saya diskusi. Jadi kalau masalah kantor, kalau masalah SKPD saya tidak diskusi, tapi kalau politik beliau tanya, saya juga tanya beliau seperti itu. Oh iya. Kemudian ya diskusinya biasanya di mana ini? Di meja makan atau di tempat tidur? Semua tempat. Semua tempat. Semua tempat. Tapi Kak Hamim cerita misalnya apa yang terjadi di luar begitu. Kadang-kadang, selain urusan kantor. Kadang-kadang beliau tidak cerita. Nanti so gawat. Seperti kemarin gitu ya. Saya bilang ini wakilnya siapa? Nggak diam, nggak ada. Saya pun nggak tahu kalau wakilnya siapa seperti itu. Jadi pas di Jakarta telepon, Mak tolong seperti ini. Oh siap. Gitu. Iya, jadi selalu yang jelas walaupun tidak mencampuri urusan politiknya atau walaupun kalau politisi juga kan. Jadi kan sebenarnya bisa saling mungkin cuman saling memberi saran. Iya, saling memberi saran. Iya, tapi tidak mencampuri sampai hal-hal pengambilan kebijakan tidak seperti itu. Dan tetapi Kak Loli selalu siap ketika dibutuhkan, kapanpun dibutuhkan. Seperti kemarin itu kan, saya tahu beliau pasti galau gitu. Saya bilang saya harus pergi, saya harus menemani beliau karena saya tahu ini putusan yang sangat-sangat berat buat beliau. Jadi saya harus menemani seperti yang kemarin-kemarin itu. Ketika beliau ada masalah, saya harus ada di belakang beliau. Iya. Jadi ketika ada hal baru yang disampaikan oleh Kak Hamim, itu apa? Bagaimana responnya Kak Loli? Ya kadang-kadang saya diam dulu. Saya aduh, seperti ini ya jadinya gitu. Jadi saya harus bilang ya sudah, kita sabar dulu, kita diam dulu, cooling down lagi, harus seperti itu. Jadi tidak bisa mengambil putusan pas lagi marah. Kan pasti ada. Jadi harus diredam dulu. Diredam dulu semuanya. Ya sudah, kita diam dulu, kita cari tahu dulu ini kenapa dan apa seperti itu.
Jadi pas kemarin itu, Pak saya berangkat ya, saya bilang gitu, saya ke Jakarta ya. Iya boleh kesini, kan kemarin itu saya nggak diajak, kalau tahu bikin kacau. Iya. Tapi pas mau putusan itu saya bilang saya datang ya, saya tahu beliau Karena pasti ini, galau, iya, butuh teman untuk diajak ngobrol seperti itu. karena sedekat bagaimanapun teman itu ya tidak seperti Tidak istri seperti sendiri saya, iya, dalam seperti itu. berdiskusi. Iya, ya, selama mendampingi Kak Hamim ini, selama Kak Hamim sudah berapa tahun ya jadi bupati? PLT 2 tahun. PLT 2 tahun lebih, 2 Iya. tahun 4 Iya, 4 bulan. 2 tahun 4 bulan ya. Bukan, iya. PLT 2 tahun 6 bulan. Oh, enggak lah, 2 tahun 4 2 bulan. tahun, iya. Ya, PLT. 2 tahun 4 bulan. Oh iya. Jadi tidak, Hamim ini kan yang definitifnya itu yang 2 tahun 4 bulan. Oh iya, oke. Iya, definitifnya Yang 2 tahun 4 4 bulan. iya. Iya. Selebihnya kan PLT. Iya. Iya. Jadi selama mendampingi Kak Hamim dari 2010 ya, dari masih wakil bupati kemudian sudah jadi bupati, ada sesuatu yang bikin Kak Loli, pokoknya kan ya kita tahu, semua tahu Iya. bagaimana dinamikanya ketika awal-awal Kak Hamim memimpin Bonegolango, betapa peliknya persoalan. Itu yang paling sulit. Iya, yang bagaimana Kak Loli menghadapi itu? Ketika ya pasti orang semua tahu Kak Hamim itu saat itu bagaimana. Iya. Yang paling saya tidak bisa lupakan itu ketika beliau ditetapkan sebagai tersangka waktu itu. Iya. Itu yang benar-benar saya di titik nol. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya harus diam. Saya nangis, saya bilang, kita ngambil apa Pak? Kamu ngambil apa Pak? Gitu kan. Sementara dia mengajarkan kita semua, anak-anak saya, bahwa jangan ambil hak orang lain. Iya. Seperti itu. Apalagi ini hanya sumbangan masjid atau Iya. apa. Beliau saja bisa membangun masjid seperti itu. Saya bilang, Pak kok gini, masalahnya kok jadi ini gitu. Iya. Saya tidak tahu Mak, sampai gitu kan. Beliau waktu itu ada di Ambon kalau tidak salah. Iya. Ketika saya menerima surat itu, saya sendiri yang menerima surat. Saya lihat, kok suratnya seperti ini. Saya telepon, Pak ini benar? Enggak Pak, enggak Mak, gitu katanya. Terus saya bilang, aduh, tapi ini suratnya sudah ada. Iya. Sudah ada, kita tahu seperti itu. Ya sudah, saya diam, saya harus teriak apa, saya tidak bisa bikin apa-apa. Waktu itu saya cuma bisa bilang, ya Allah, kenapa ini ada? Gitu. Kita melakukan apa? Ada yang salah seperti ini. Tapi alhamdulillah waktu itu saya diyakinkan bahwa tidak ada apa-apa. Kami tidak, beliau tidak melakukan yang suatu kesalahan. Mungkin ini ada unsur politiknya di sini atau apa juga saya tidak mengerti. Jadi ya sudah, saya bilang ya kalau gitu kita harus bangkit, kita harus. Jadi Kak Loli mencoba untuk menguatkan Kak Hamim. Seperti itu. Iya, dan waktu itu Kak Hamim langsung pulang atau? Langsung pulang, emang langsung pulang waktu itu. Jadi kita mencari keadilan kemanapun juga seperti itu. Jadi memang itu yang memang Kak Loli merasa berada di titik nol. Benar-benar blank. Sempat ya blank dan tidak tahu mau berbuat apa. Iya, seperti setelah itu jadi selama Kak Hamim menghadapi masalah itu, Kak Loli selalu ada di belakang Kak Hamim. Iya, saya harus. Karena saya lihat sampai ke pengadilan pun Kak Loli harus hadir, memberi support ke Kak Hamim, karena saya mengikuti terus perkembangan itu juga. Dan ya alhamdulillah Kak Hamim bisa sekuat yang sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi saya sangat waktu itu ketika ada pemeriksaan terakhir itu yang di kejaksaan yang sempat heboh itu, saya bilang Pak, ini kalau balik belakangnya apa sih? Kalau ketika Bapak ditahan atau gimana? Dia bilang, Mak saya tidak berbuat apa-apa seperti itu yang bikin membuat saya kuat. Jadi Mak saya tidak bikin apa-apa, saya tidak mengambil apapun dari situ. Jadi saya bilang berdoa semoga saya duduk di situ KVM dari pagi, dari pagi sampai sore, sampai penetapan Bapak pulang itu, jadi tidak ditahan itu.
capek itu baru ada. Oh, jadi iya kan, khawatir Ketika jangan mau ditahan, selesai pemeriksaan ditahan, langsung ditahan gitu. seperti itu. Jadi ada satu jaksa yang mungkin lihat saya, dia bilang baru kali ini dia lihat istri seorang kepala daerah atau tersangka itu seharian nungguin gitu. Biasanya tidak ada yang menemani suaminya untuk kasus seperti ini ya. Sudah kalau ditahan langsung ditahan seperti itu. Tapi saya lihat ibu sangat sabar, sangat menunggu Pak Bupati. Tidak makan. Kan waktu itu pas puasa, hari Senin, jadi Pak Bupati juga ada puasa. Saya bilang ke Pak Jaksa, kalau Pak Jaksa lewat masih senyum, saya masih aman. Seperti itu saya sampai bercanda, Pak, kalau Bapak pas lewat seperti itu masih senyum ke saya bilang oh masih aman. Tapi kalau Bapak pakai muka tidak senang lihat pas saya bilang udah gawat juga ini. Jadi pas mau maghrib, beliau duduk di saya bilang sudah Bu, aman Bu, gitu katanya kan. Saya bilang alhamdulillah, emang plong semuanya, nggak ditahan Bu, gitu seperti itu. Jadi disitulah memang benar-benar saya merasakan bahwa perjuangannya berat sekali. Tapi waktu Oma meninggal sebelum ini atau di masa hidupnya, ada nggak pesan-pesannya Oma untuk Kaloli? Iya, cuman satu yang saya ingat sampai sekarang bahwa harus menyayangi keluarganya semuanya, itu nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kalau ada yang datang seperti Kak Hamim itu seperti Oma, jadi siapapun yang datang ke rumah pasti dilayani dengan baik. Jadi saya pun seperti itu, jadi tidak bisa membedakan. Ada anak-anaknya almarhum Helmi juga di situ, ada semuanya. Jadi semuanya saya anggap semua anak-anak saya dan keluarga saya. Iya, dan itu saya melihat nyata. Aduh, saya jadi terharu. Jadi apa namanya, baper. Iya, kemudian tadi kan Kaloli bilang bahwa ketika diskusi dengan Kak Hamim itu tidak mencampuri urusan pemerintahan ataupun SKPD. Ya, termasuk mutasi-mutasi Kaloli tidak pernah ikut campur di situ. Tidak. Iya, atau minimal memberi memberi pertimbangan atau saya walaupun memberi pertimbangan ke Kak Hamim itu biasanya nggak didengar. Iya, itu betul. Saya orangnya sangat prinsip. Karena saya pernah juga saya bilang oh ini dia langsung bilang iya. Jadi begitu, Kak Hamim orangnya tidak mau langsung seperti orang-orang lain yang ketika kita bisikin langsung panas telinganya, langsung apa namanya, tapi kalau masalah bantuan, Pak tolong bantu ini, itu bisa lewat saya. Oh gitu, iya. Kemudian kalau Kak Hamim itu lagi sibuk, lagi memang lagi tidak mau terima telepon, itu kan selalu lewat Kaloli ya. Iya seperti itu. Jadi kalau di rumah biasanya teleponnya mati. Jadi kalau ada apa-apa biasanya hubungi saya seperti itu. Jadi kalau di rumah pas aman dari semuanya, tidak mau terima telepon, tidak mau karena biasanya istirahat tidur. Iya, tidak mau diganggu seperti itu. Iya, masih tentang keluarga. Jadi bagaimana Kak Loli dengan anak-anak? Kan Kak Loli sibuk, kemudian anak-anak ya pasti mandiri ya. Iya. Jadi memang diajarkan mandiri mereka dua itu. Kalau yang dua kan anak saya sudah menikah. Jadi sekarang yang tiga, gitu ya, tiga lagi. Jadi yang Naswa itu udah selesai SMA. Sekarang masuknya di BINUS. Dia mau sama bapaknya di politik, jadi diambil hubungan internasional. Luar biasa. Kalau yang satunya Nadia masih kelas 2 SMA. Di sini kan? Masih di sini. Tidak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Yang Cendekia Madani. Jadi Cendekia Madani di Jakarta, yang swastanya. Gitu. Iya, tapi dia masih di sini. Masih di sini dua-duanya. Iya, karena mereka daring ini. Iya, kalau itu harus bagaimana
meyakinkan orang-orang tua atau memberi semangat kepada orang-orang tua yang stres dengan daring ini. Iya, kan peran PKK juga dibutuhkan di situ. Iya, jadi banyak keluhan Kak Fem. Jadi sekarang itu di desa-desa banyak mengeluhkan, Bu, orang tidak ada internet. Itu yang. Jadi kemarin kami sudah mengusulkan ke Minfo ya. Iya, bahwa yang di desa-desa itu butuh banget yang namanya internet. Kasihan kan, jadi alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini akan ada. Malah Pinogo saya usulkan juga. Iya, Pinogo itu kan baru bisa telepon tapi belum bisa internet. Iya, karena waktu saya ke sana kafe, jadi mereka bilang, Bu, kami perlu itu waktu ujian, waktu sebelum ada corona kan, ujian kami harus turun ke bawah ke SMA. Biayanya sangat mahal, harus naik ojek, belum di itu harus ada asrama dan mereka harus kontrak rumah. Seperti itu. Jadi biasanya yang turun itu kan bukan cuma dia, harus ada ibunya atau ada orang menemaninya. Jadi saya harus mengusulkan bahwa mereka butuh internet di sana. Jadi memang Pinogo ini benar-benar jadi perhatian. Iya.